أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى أما بعد. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita, yang telah menetapkan hati kita dalam ketakwaan. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bertakwa kepadanya. Sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Sayyidul Anbiya, Nabi akhir zaman, Rasulullah yang syariatnya telah sempurna, Rasulullah yang mengajarkan tentang ibadah yang sempurna, memberikan uswah yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu nasihat yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka disebutkan dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah menjaga batasan-batasan, hak-hak, perintah dan larangan-larangan Allah. Maka orang yang menjaga hak Allah adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkannya. Inilah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Qaf ayat 32 dan 33. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafid min khasyar rahman man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Maka bagaimana kita menjaga hak Allah? Pertama, seperti dengan menjalankan ibadah sholat. Dan ini adalah hak yang paling utama, perkara yang paling penting untuk dijaga. Dia menjaga dengan bersuci, menjaga kepala dan perut kita, menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, dan menjaga lisan kita dari hal-hal yang haram. Menjaga perut kita dengan menjaga apa yang kita makan, menjauhi hal-hal yang haram, dan senantiasa dekat dengan hal-hal yang halal, serta memastikan apa yang masuk ke perut kita adalah dari rezeki yang halal. Menjaga lisan dan kemauan kita
serta belajar ilmu agama sehingga bisa menjalankan ibadah dan muamalah dengan baik serta berdakwah dengan ilmu untuk diajarkan kepada yang lainnya. Jemaah sedang rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa yang bisa menjaga dirinya dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka ia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala seperti hadis yang disebutkan tadi. Ihfidillah yahfadka. Ketika kita menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Inilah yang dimaksud dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal, yaitu balasan yang kita terima sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Maka apa saja balasan bagi orang-orang yang menjaga Allah? Yang pertama adalah Allah akan menjaga urusan dunianya, akan diberi penjagaan pada badan, anak, keluarga, dan hartanya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11 disebutkan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa manusia memiliki malaikat yang selalu mengikutinya, yang menjaga dan mengawalnya malam dan siang. Ia menjaganya dari kejelekan dan kecelakaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan mereka adalah para malaikat yang akan selalu menjaganya atas perintah Allah. Jika datang ajal, barulah malaikat-malaikat tadi akan meninggalkannya. Mujahid rahimahullah juga berkata, setiap hamba yang beriman akan dijaga oleh malaikat yang menjaganya ketika tidur dan ketika bangunnya. Dijaga dari gangguan jin, manusia, dan hewan berbisa. Tidaklah ada gangguan yang datang, melainkan ia mengatakan ada sesuatu di belakangmu, kecuali ada sesuatu yang Allah izinkan untuk menimpanya, maka pasti jadi ketetapan yang tidak mungkin dicegah. Inilah balasan yang pertama. Allah akan menjaga diri kita, keluarga kita dengan mengutus malaikat yang akan menjaga kita atas izin Allah Ta'ala dari keburukan, dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa kita. Maka tidak ada kejelekan yang akan menimpa kita kecuali atas izin Allah Ta'ala. Kemudian balasan yang kedua, jika ia menjaga hak Allah pada waktu muda dan kuat, Allah akan menjaganya ketika dia tua dan lemah. Allah akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, kekuatannya, serta kecerdasannya. Ibnu Rajab rahimahullah pernah menceritakan bahwa sebagian ulama yang sudah berusia di atas 100 tahun, namun ketika itu mereka masih diberi kekuatan dan kecerdasan. Diceritakan bahwa di antara ulama tersebut pernah melompat dengan lompatan yang amat jauh. Ulama tersebut mengatakan, anggota badan ini selalu aku jaga agar jangan sampai berbuat maksiat dikala aku muda. Balasannya Allah menjaga anggota badanku ini di waktu tuaku. Jadi sudah Allah memberikan kenikmatan kepada beberapa orang ya, yang sudah dikaruniai umur panjang dan tetap diberi badan yang sehat. Mungkin sudah umur 80, 90, tapi masih kuat ke sawah, masih kuat jemur kopi, jemur bako atau jemur apa atau untuk bekerja yang lainnya. Namun ada juga yang sebaliknya, sudah berusia senja, jompo dan biasa mengemis kepada manusia.
Para ulama mengatakan tentang orang tersebut, inilah orang yang melalaikan hak Allah di waktu mudanya, maka Allah pun akan melalaikan dirinya di waktu tuanya. Ketika di masa muda dia tidak menjaga hak Allah, dia sibuk dengan nafsunya, dia sibuk dengan kesibukan dirinya, tidak pernah memperhatikan ibadahnya, maka tunggu nanti di waktu tua Allah juga akan menyia-nyiakannya. Nanti di waktu tua dia akan dalam kondisi lemah, kondisi pikun, tidak ada yang merawat sehingga harus mengemis kepada manusia. Kemudian balasan yang ketiga, Allah akan menjaga keturunan orang-orang yang soleh yang selalu taat kepada Allah. Maka diantaranya kita dapat melihat tentang kisah dua anak yatim yang mendapatkan penjagaan Allah karena ayahnya adalah orang yang soleh yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah orang yang soleh. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, barang siapa seorang mukmin itu mati dan ia selalu menjaga hak Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga keturunan-keturunannya. Sa'id bin Musayyib mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku selalu memperbanyak sholatku dengan tujuan supaya Allah selalu menjagamu. Maka kalau kita sayang kepada anak kita, sayang kepada keturunan kita, bukan dengan memberikan mereka harta, bukan dengan memanjakan mereka, tapi salah satu cara menjaga mereka adalah dengan memenuhi hak Allah, dengan menjaga hak Allah, dengan menjalankan perintah Allah. Ketika kita menuruti apa yang Allah perintahkan, Allah akan membalasnya dengan menjaga anak cucu kita sehingga selamat dari kecelakaan. Kemudian balasan yang keempat, Allah akan menjaganya dari berbagai macam gangguan. Sebagian salaf berkata, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Siapa yang menyia-nyiakan takwa, maka Allah juga akan menyia-nyiakannya. Ingatlah, Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada hambanya. Dan di antara bentuk penjagaan dari gangguan adalah Allah akan menjaga hamba yang beriman dari gangguan hewan. Seperti dikisahkan dari bekas budak Nabi SAW bernama Safinah. Ketika perahunya rusak, ia terdampar di suatu pulau dan tidak mengetahui jalan pulang. Ketika itu Safinah melihat singa, dan ternyata singa itu malah berjalan bersama Safinah, tidak menerkamnya, tidak mengganggunya, hingga singa tersebut menunjukkan jalan pulang kepadanya. Ketika singa tersebut sudah mengantarkan kepada jalan yang benar, maka singa tadi mengeluarkan suara seakan-akan ia berpisah dengan Safinah. Lantas singa itu pun kembali. Juga ada cerita dari Ibrahim bin Adham, salah seorang tabi'in. Ia pernah tertidur di suatu kebun. Ketika itu datang ular lalu berada pas di mulutnya. Ular tersebut terus bergoyang-goyang hingga terdengar suara. Namun Ibrahim bin Adham terus terjaga dari ular tersebut sampai ia terbangun. Kemudian balasan yang kelima, penjagaan yang lebih utama dari 4 penjagaan di atas, yaitu Allah akan menjaga agama dan imannya serta menjaganya dari syubhat dan syahwat yang haram. Ketika kita memenuhi apa yang Allah perintahkan, Allah akan meneguhkan iman kita, Allah akan meneguhkan ketakwaan kita sehingga kita selalu istiqomah di dalam jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana jika kita tidak menjaga hak Allah? Kita malah malas beribadah. Kita malah bermalas-malasan untuk dekat dengan Allah. Kita malah rajin dalam bermaksiat. Maka bagaimana nasib kita?
Maka Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, siapa saja yang tidak menjaga Allah, berarti dia juga tidak mendapatkan menjaga dari Allah. Bahkan sebagian salaf sampai berkata, sungguh jika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku akan temui pengaruh jeleknya kepada akhlak pembantu hingga perangai buruk pada hewan tungganganku. Maka kalau kita lalai dari menjaga Allah, kita lalai dari menjalankan perintah Allah, kita lalai dari menjauhi larangan-larangan Allah, maka akibatnya itu tidak hanya menimpa diri kita, bahkan bisa menimpa orang-orang di sekitar kita. Mulai dari kerugian dari harta kita, keluarga kita, mendapatkan banyak masalah di dalam urusan kita. Kenapa? Karena ketika kita melalaikan hak Allah, Allah juga tidak akan menjaga kita. Allah tidak akan peduli dengan kita. Dan perlu kita ingat, sebagaimana perkataan salaf tadi, sungguhnya Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh hambanya. Apapun yang kita lakukan itu tidak akan menambah sedikit pun kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Dalam sebuah diskusi Allah pernah berfirman, seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir itu seperti orang yang paling baik, sesoleh Nabi Muhammad, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Dan sebaliknya juga sama, seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir itu sebejat syaitan, itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah walau sedikit. Maka Allah tidak butuh kita, tapi kitalah yang butuh dengan penjagaan Allah. Kita butuh dengan pertolongan Allah, kita butuh dengan bantuan Allah Ta'ala. Maka kalau kita mau dijaga oleh Allah, kita mau ditolong oleh Allah, ya pertama-tama kita mendekatkan diri kita terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala. Maka demikian khutbah pertama ini, semoga Allah terus memberikan kita taufik untuk menjaga haknya serta mendapatkan penjagaan Allah yang sempurna. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ati wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazalla qailan 'aliman inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril mustad'afina fil Filistin wa fi masyarikiha wa fi magharibiha wa kun lahum waliyan wa nasira wa mu'inan wa dhahira. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilik
وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفقهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفا والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح ولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجل والكسل ونعوذ بك من العجل والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.